Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra'yu, NIM A03203007. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 3. Materi kami yaitu pengendalian penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan sejak proses tanam ulang, yaitu melalui sanitasi sisa-sisa batang dan akar yang terinfeksi Ganoderma. Sanitasi sumber inokulum ini dapat minimalkan kontak antara akar sehat dan sisa-sisa akar terinfeksi, yang merupakan salah satu mekanisme utama penyebaran Ganoderma di lapangan. Pada daerah endemik, Ganoderma umumnya diterapkan sistem penanaman hole-in-hole dan parit isolasi. Pengendalian hayati dilakukan dengan pemanfaatan agen antagonis seperti cendawan, trichoderma, dan endomycorrhiza. Meskipun demikian, hasil pengendalian secara hayati ini masih belum konsisten di lapangan. Sementara itu, teknik pengendalian secara kimiawi sintetik menggunakan beberapa bahan aktif fungisida juga dilaporkan kurang memuaskan. Pengendalian penyakit BPB yang paling ideal ialah menggunakan tanaman toleran Ganoderma. Untuk mendapatkan tanaman yang toleran masih membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menentukan strategi pengendalian secara kultur teknis. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faira, NIM A03203006. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang bahan dan metode. Penelitian terdiri atas 4 seri percobaan lapangan, yaitu sanitasi sumber inokulum pada waktu tanam ulang, kultur teknis penanaman dan penyisipan kelapa sawit, pembedahan dan pembubuhan tanaman terinfeksi Ganoderma, dan penerapan parit isolasi untuk mengurangi penyebaran penyakit BPB. Penelitian berlangsung dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Pada masing-masing seri percobaan diamati insidensi Ganoderma atau kematian tanaman setiap tahunnya. Sanitasi sumber inokulum G Bonina C saat awal tanam ulang. Penelitian dilakukan sejak tahun 2011 pada areal endemik Ganoderma di kebun sei Pancur, Sumatera Utara. Persiapan lahan selama proses tanam ulang dilakukan dengan 3 metode, yaitu persiapan lahan standar dengan lubang tanam besar disertai pengumpulan dan pemusnahan sisa-sisa akar tanaman lama A, persiapan lahan standar dengan lubang tanam besar tanpa pengumpulan sisa-sisa akar tanaman lama B, dan persiapan lahan dengan prosedur standar C. 3 perlakuan ini dilakukan pada luasan 5 ha dengan tingkat insidensi penyakit BPB lebih dari 50% pada penanaman sebelumnya. Persiapan lahan standar dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan umum yang terdiri atas bajak dan garuk tanah, penumbangan tanaman lama, disertai sanitasi batang dan bonggol kelapa sawit, dan pembuatan lubang tanam berkurang 60 cm dikali 60 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Muhajir, NIM A032003. Langsung saja, kedalaman 50 cm pada perlakuan A dan B. Lubang tanam sebesar yang digunakan berukuran 3 meter kali 3 meter dengan kedalaman 80 cm. Sisa-sisa akar tanaman kelapa sawit lama dikumpulkan secara manual selama proses pengumpulan dan pengelolaan tanah berlangsung. Perlakuan disusun dalam rencana acak kelompok atau RAK dengan 10 ulangan. Pada masing-masing ulangan terdapat 70 tanaman sampel. Pengamatan insidensi penyakit dilakukan secara terus-menerus pada interval 6 bulan. Sistem penanaman
Hole in Hole, penelitian dilakukan di Kebun Teluk, Sumatera Utara sejak 2003. Perlakuan terdiri atas sistem penanaman Hole in Hole dan sistem penanaman standar. Sebagai pembanding, perlakuan disusun dalam rak yang diulangi dalam 17 blok penanaman. Setiap blok memiliki luas 25 hak dengan harapan 143 tanaman per hak. Insidensi penyakit PBB diamati pada seluruh tanaman dengan interval 1 tahun. Sistem penanaman Hole in Hole dilakukan dengan pembuatan lahan tanah serta standar berukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 50 cm di dalam lubang tanah besar berdiameter 3 x 3 meter x 0,8 meter. Sedangkan pada sistem penanaman standar digunakan lubang tanaman berukuran 60 x 60 cm. Masing-masing perlakuan diberikan aplikasi sebesar 400 gram Trichoderma sp ke lubang tanah sebelum menanam bibit kelapa sawit. Pembedaan dan pembubuhan tanaman Trifensi Ganoderma percobaan dilakukan pada tanaman kelapa sawit berukuran 7 tahun. Kebun Delu Riau, Kebun Eyak Pancu, Sumatera Utara sejak 2010. Tanaman tersebut Ganoderma dibedakan dengan cara membuat seluruh jaringan pangkal batang yang telah mengalami pembusukan. Sisa-sisa jaringan Trifensi dari perbedaan dikumpulkan dan dimusnahkan, dan jaringan pangkal batang setelah pembedaan dilapisi dengan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai desinfektan. Selanjutnya tanaman dibungkus dengan tanah yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, NIM A0320304. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya. Dicampur 400 gram Trichoderma sp hingga menutupi seluruh jaringan tanaman yang dibeda. Perlakuan dibagi menjadi 4, yaitu pembedahan dengan aplikasi 415 ml dan pembumbunan. Pembedahan dan pembumbunan pertumbuhan disertai aplikasi Trichoderma sp, dan sebagai pembanding adalah tanaman terseran tanpa perlakuan. Perlakuan disusun dalam rak dengan 10 ulangan, dan pada masing-masing ulangan terdapat 4-5 tanaman sampel. Parit isolasi percobaan dilaksanakan pada tanaman kelapa sawit yang berumur 8 tahun di Kebun Sampit, Kalimantan Tengah sejak 2011. Parit isolasi individu dibuat mengelilingi tanaman terinfeksi Ganoderma berukuran 4 meter x 4 meter dengan lebar dan kedalaman parit berturut-turut 40 cm dan 60 cm. Sebagai pembanding ialah tanaman terinfeksi tanpa perlakuan parit individu. Perlakuan disusun dalam rancangan acak kelompok dengan 64 ulangan, dan pada setiap ulangan terdapat 7 tanaman sampel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmin, NIM A03200305. Baik, di sini saya akan melanjut materi dari teman saya, di mana materi saya itu kelebihan dan kekurangan pengendalian kultur teknis. Jenis pengendalian kelebihan kekurangan memenuhi kriteria pola tanam yang baik untuk menekan munculnya hama kultur teknis, varietas resisten, meminimalkan biaya produksi, menjaga keseimbangan alam, melestarikan musuh alami dan predator tanaman, bukan menjadi pilihan hama berpengaruh buruk terhadap hidup hama. Mortalitas meningkat, siklus hidup panjang, kepiridian menurun, dan lama hidup imago menurun. Lingkungan tetap lestari, musuh alami tidak musnah. Kualitas produksi tanaman bagus, dapat
mentolerir kerusakan bagian tanaman oleh hama. Belum semua petani tertarik menerapkan pola tanam serempak dan sesuai anjuran. Perlu ketekunan dan disiplin yang tinggi antar petani untuk menerapkan pola tanam ini. Waktu mendapatkan varietas resisten lama, biaya mendapatkan varietas resisten mahal. Rini PHT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.